Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai pertemuan kita yang ketiga, mencari sudut dalam dan luar. Mana di sini ada contoh, misalkan diketahui alfa AB sama dengan 75 derajat 20 menit 9 detik. Alfa AC 100 derajat 21 menit 5 detik. Alfa BC 135 derajat 20 menit 42 detik. Lalu diketahui alfa CA 280 21 menit 5 detik, di mana jarak AC diketahui 300,55 meter. Kita akan menghitung sudut dalam alfa, gamma, beta serta titik koordinatnya. Jadi dari yang diketahui ini saya gambarkan seperti ini. Jadi kondisinya di lapangan, kita ambil data, misalkan ini titik A, lalu kita tentukan utara, lalu kita bidik dari titik A ini ke garis AB, makanya alfa AB. Alfa AB 75 derajat, jadi ini yang kecil ini alfa AB. Lalu dari utara kita bidik ke titik C, jadi garis ABC, lalu hasilnya adalah 100 derajat. Lalu kita pindahkan lagi alatnya ke titik B. Di alat titik B ini nanti kita tentukan utara, lalu kita bidik dari utara ke titik garis ini, garis titik C, namanya alfa BC. Lalu kita pindahkan lagi alatnya. Jadi kalaupun memang apa, bisa cari ini alfa dari utara ke A, ya. Lalu ini titik B, ini titik C. Kita tentukan lagi utaranya. Lalu kita putar alat besar titik C. Kita akan mencari besar sudut A, saya kasih nama sini alfa. Besar sudut B, saya kasih nama gamma. Besar sudut C, saya kasih beta. Ada dua cara. Pertama, kita menggunakan cara pertama dengan cara pengurangan sudut. Jadi sudut A ini dari utara kemari 100 derajat dikurang dari sudut yang ini. Inilah besarnya sudut alfa. Nah, dari sini saya buatkan alfa itu sama dengan alfa AC dikurang alfa AB. Jadi di sini memang adik-adik harus bisa menggunakan kalkulator yang ada derajatnya. Kalau enggak maka enggak dapat. Jadi alfa sama dengan 25 derajat. Ini sin alfa, artinya 25 derajat kita masukkan dalam bentuk sin, hasilnya 0,4229. Lalu mencari gamma. Mencari gamma alfa AC. Lalu sini alfa BC diketahui. Jadi kalau misalkan saya tarik garis seperti ini, berarti dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua tapi belum penuh, karena kalau ini utara seperti ini, dia belum sampai, masih ada sisanya. Makanya nanti saya buat dia 180 kurang alfa BC ditambah alfa AB, ya, alfa AB, besar alfa AB. Jadi alfa AB itu kan dia bertolak belakang, akan sama besar dengan alfa dari utara ke B, alfa BA. Jadi akan sama dengan. Makanya di sini untuk mencari sudut yang ini 180 dikurang alfa BC ditambah alfa AB. Jadi menghasilkan 44 tambah 75. Jadi gammanya 119. Lalu kita cari dalam bentuk sin. Ini hasilnya. Lalu kita masuk ke beta. Jadi kalau ke beta yang tadi, kalau ini utara, kita putar kemari, dia sudah masuk ke kuadran keempat. Ingat ya, kuadran kedua itu di bawah, bukan kita belajar trigonometri. Kalau trigonometri dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kita tidak searah dengan jarum jam. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka dia berada di kuadran keempat. Maka kita menggunakan 360 dikurang alfa CA
ditambah daripada yang gamma di atas. Hasilnya betanya adalah 34. Maka sin betanya hasilnya ini dalam bentuk sin. Lalu kita ingin mencari jarak. Tadi di sini yang diketahui adalah hanya jarak di AC. Kita mau cari jarak dari A ke B, kita mau cari jarak B ke C. Jadi dengan perbandingan trigonometri, DAC per sin gamma sama dengan DAB per sin beta. Ingat kan nih pakai rumus aturan sinus. Ini kita menggunakan rumus aturan sinus. Dari perbandingan aturan sinus ini salah satunya diketahui ya. Jadi dapat kita mencari DAC sin gamma diketahui, sin beta diketahui, DAB tidak diketahui, DAC diketahui, maka kita bisa mencari besarnya DAB. Jadi dari proses matematikanya maka dapatlah DAB 199. Selanjutnya kita mau cari jarak DBC. Tetap menggunakan aturan sinus, DBC per sin alfa, DAC per sin gamma. Jadi kemarin-kemarin kita belajar tentang aturan sinus, aturan kosinus. Ini kita gunakan untuk mencari jarak. Di dalam kenyataan kehidupan itu inilah kita gunakan trigonometri yang dulunya kita pelajarin pada saat SMA. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya didapat jarak DAB sama dengan 199, DBC 146, DAC 355. Ini memang sudah diketahui. Lalu kita cari dengan metode lain, ya. Kita cari titik koordinatnya. Di mana diketahui titik koordinat XA itu adalah 100, YA adalah 20, ya. Jadi ini sebelumnya sudah diajarkan mencari titik koordinat. Kalau di sini XB sama dengan XA ditambah DAB sin alfa AB. Kalau nanti di sini kita mencari YB, maka di sini cos alfa AB. Yang dibedakan YA-nya yang diketahui karena di sini kan XA sama dengan 100, YA sama dengan 20. Jadi YB sama dengan ini. Jadi ini dapatlah titik koordinat daripada XB 292 dan titik koordinat YB 70. Selanjutnya kita cari titik koordinat XC. Ya, menggunakan rumus ini juga baru dapatlah titik koordinat XC dan dapatlah titik koordinat YC. Ini hasil-hasilnya nanti akan kita buktikan dengan cara kedua. Pertama, cara kedua ini adalah mencari sudut luar. Maaf, ini ada bayangan dari belakangnya tertembus, bukan berarti seperti ini. Tadinya ini adalah untuk gambar yang belakang. Kita mencari gamma B, ya. Gamma B itu sama dengan alfa BC dikurang alfa AB ditambah 180. Maka hasilnya ini gamma C pada titik C ini pada titik B akan menghasilkan ini. Jadi sudut dalamnya itu adalah sudut A alfa AC dikurang alfa AB. Jadi sama tadi yang kita cari 25. Lalu sudut B itu adalah 360 dikurang gamma B, hasilnya 119 sama sudut C-nya adalah 34. Baru setelah itu kita gambarkan. Nih. Ini ada titik koordinat 100, X-nya, Y-nya 20. Lalu kita gambarkan sesuai dengan besaran ininya. Sudut A-nya ada, sudut B, sudut C. Lalu kita pakai menggunakan garis bantu. Di sini bayangan dari A, B, lah ada B aksen. Lalu supaya apa? Supaya segitiganya siku. Jadi kita tambahkan di sini supaya segitiganya siku agar mendapatkan jarak di AB dan di BC. Ya. Jadi ini bukan kita menggunakan yang tadi untuk mencarinya, tapi kita mencari dengan cara yang kedua. Kita ketahui bahwasanya sudut segitiga ABC itu adalah 180 derajat. Tapi kalau segitiga AB aksen C, AB aksen C tetap jumlahnya 180. Tetapi dari sudut AB aksen C ini kita akan mencari sudut A-nya. Ya. Sudut A tadi sudah diketahui, DAC diketahui, maka kita akan cari jarak B aksen C. Kita akan mencari jarak B aksen C. Dari perbandingan ini, dari B aksen C, ini kan sudut A.
ini sudut A, kita menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Bahwasanya kalau sin A itu adalah depan per miring, maka saya menggunakan B aksen C dibagi DAC. Nah, ini menggunakan prinsip depan per miring. Dari proses ini maka dapatlah jarak DB aksen. Lalu setelah dapat, kita akan mencari AB aksen. Jadi A, B aksen, jarak DB aksen sudah dapat, DAC dapat, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Untuk mencari A, B aksen menggunakan rumus Pitagoras. Dengan rumus Pitagoras ini, maka AB aksen dapatlah jaraknya 270. Lalu kita mau cari jarak AB, ya. Bangun kita lihat yang tadi kan dengan metode yang lain, ini metode cara 2. Kita mencari AB, berarti secara ininya DA AB itu sama dengan adalah jarak AB aksen, ya kan? Nah, tapi sebelumnya kita cari dulu AB aksen. AB aksen dengan menggunakan rumus Pitagoras akan dapatlah dia seperti ini. Ya, AB aksen. Lalu kita mau cari segitiga BB aksen. Yang mana BB aksen? Ini titik B, ini B aksen, ini C. Ini di luar daripada yang kita gambarkan tadi. Ini yang mau kita cari ini. Nah, yang ini mau kita cari. Jadi BB aksen, C ini akan kita cari. Bisa kita gunakan rumus kosinus, bisa kita gunakan rumus sinus. Dimana kalau ini adalah theta, maka cos theta dekat per miring. Kalau menggunakan sin, depan per miring. Kalau depan apa? BB aksen per BC. Kalau pakai cos, B aksen C dibagi BC, ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan. Selanjutnya adalah kita mencari besaran sudut ini. Besaran sudut theta ini berapa? Tadi kan C kan sudah dapat. Jadi kita akan menggunakan segitiga ini A B aksen C. Jadi ini kita buat seperti ini, besar sudutnya adalah merupakan pertambahan antara sudut C tambah theta. Jadi kalau dari sini kita mencari cos, maka B aksen C dibagi ini. Ya, kalau mencari C sin, rumus sin A B aksen dibagi ini. Nah, jadi saya gunakan rumus cos. Sudut C ditambah ini menghasilkan seperti ini, ya. Maka mencari sudut C tambah theta itu kita inverskan besar sudut tadi, maka akan kita hasilkan, maka dapatlah theta besar theta adalah 29 derajat 51 menit 28,41. Selanjutnya kita mencari jarak DBC. DBC tadi adalah jarak DBC, jarak dari B ke C yang di bawahnya itu. Untuk cari DBC, maka kita pakai rumus cos theta, ya. Cos theta adalah B aksen C dibagi dengan C. Jadi dari sini dapatlah BC. Dari perbandingan ini hasilnya adalah BC 146,74. Berarti BC sama dengan yang rumus pertama kita cari, hasilnya sama. Lalu kita mencari, setelah dapat BC kita mencari BB aksen. BB aksen ini adalah yang dari sini, B ke B aksen. Jadi ini kita pakai karena dia siku BB aksen, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Miring dikurang daripada tegaknya. Makanya dia hasilnya adalah BC kuadrat dikurang B aksen C kuadrat. Dari BB aksen ini maka dapatlah jaraknya 73,34, maka dapatlah panjang AB. Panjang AB tadi didapat adalah 199. Memang nggak saya buatkan 0,1, ini saya buatkan sama nilainya. Maka disimpulkan jaraknya, ini nanti boleh kita perhatikan dari yang hasil tadi itu adalah sama. Selanjutnya apa? Kita akan menghitung titik koordinat. Dari titik C, ini XA diketahui, maka di sini jarak AC, maka di sini alfa AC. Ya. Kalau XC, kalau kita menggunakan A, maka XC-nya sama dengan
395. Jadi di sini sinnya ya kan. Lalu pada YC cos. Kenapa 280 ini negatif? Karena 280 ini berada di kuadran ketiga. Nilai cos, nilai sin adalah negatif. Ya kan? Lalu kita lanjut mencari titik koordinat ini. Ini sinnya kenapa 135 ini negatif? Karena kita menggunakan aturan ilmu kurtanah, bukan trigonometri daripada yang biasa. Kalau yang biasa trigonometri yang kedua di kuadran kedua itu positif. Tapi kalau yang ini yang positif adalah cos. Maka hasilnya adalah 70,38. Selanjutnya setelah kita mendapatkan ini, maka kita